Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian, kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar, menuntut ilmu walaupun dalam kondisi yang tidak normal. Oke, kita akan lanjutkan untuk pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran tematik yaitu PKN pada pengamalan sila keempat dan sila kelima. Untuk pertemuan hari ini kita akan menuntaskan pengamalan sila keempat dan sila kelima. Langsung aja, sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, pengamalan sila keempat yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Kita harus menghargai apapun perbedaan pendapat orang lain, karena setiap kita memiliki pemikiran sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, ketika dalam bermusyawarah pun kita harus menghargai setiap pendapat orang lain. Ketika pendapatnya berbeda, kita harus menghargainya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Keinginan kita tidak boleh dipaksakan kepada orang lain, karena orang lain pun memiliki keinginan yang kadang berbeda dengan kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Pengamalan berikutnya adalah mengikuti pemilu jika sudah cukup umur. Apa itu pemilu? Pemilu adalah pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, baik pemilu DPR MPR maupun pemilihan presiden. Yang berikutnya adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Artinya bahwa ketika kepentingan negara berbenturan dengan kepentingan pribadi, maka kita harus mendahulukan kepentingan negara. Yang berikutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sama bahwa kehendak kita dan kehendak orang lain kadang tidak sama. Oleh sebab itu, kita dilarang memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang berikutnya adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Lebih-lebih keputusan yang berimbas kepada banyak orang atau keputusan yang mengutamakan kepentingan orang banyak, maka kita harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dalam mengambil keputusan. Yang berikutnya adalah melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketika musyawarah mufakat sudah dilaksanakan dan keputusannya sudah diambil, sebagai warga negara kita harus melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Oke, selanjutnya adalah pengamalan sila kelima atau sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Pengamalan sila yang kelima, yang pertama adalah menaati tata tertib. Tata tertib dilakukan atau diadakan agar kehidupan ini tertata dengan tertib. Oleh sebab itu kita harus mentaati tata tertib, baik tata tertib di sekolah, tata tertib di rumah, maupun tata tertib di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya adalah hidup hemat. Pepatah mengatakan hemat pangkal kaya. Artinya sebagai warga negara yang baik kita harus mampu melaksanakan hidup hemat atau tidak boros. Apalagi ketika dalam masa krisis pada hari-hari ini.
Kita harus mampu menghemat agar tidak menjadikan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Selanjutnya pengamalan sila yang kelima, yang ketiga adalah bersikap adil terhadap sesama. Yang keempat adalah menolong sesama manusia yang membutuhkan. Kita sebagai makhluk sosial, maka kita juga tidak mungkin akan mampu hidup sendiri. Oleh sebab itu, perlu ada saling tolong-menolong. Karena kita bukan makhluk yang sempurna, selalu membutuhkan orang lain. Yang berikutnya adalah menghargai dan menghormati orang lain tanpa memilah dan memilih. Ya, terutama menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Menghormati dan menghargai atasan kita. Kita harus menghargai mereka walaupun misalnya secara umur kita lebih tua, tapi ketika mereka atau ketika dia menjadi atasan kita, kita harus menghargai dan menghormatinya. Yang berikutnya adalah pengamalan sila kelima, suka bekerja keras. Kita tidak boleh menjadi orang yang bermalas-malasan. Karena orang yang bermalas-malasan tentunya sangat tidak disukai. Baik tidak disukai oleh teman, kerabat, lebih-lebih tidak disukai oleh Allah SWT. Selanjutnya adalah menghargai hasil karya orang lain. Sebagai bentuk pengamalan sila kelima, kita harus mampu menghargai karya orang lain. Menghargai, menghormati hasil kerja orang lain sebagai bentuk pengamalan sila kelima. Terakhir, memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Artinya, kita harus bisa memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas, tanpa meminta imbalan. Itu yang dimaksud dengan memberikan pertolongan tanpa pamrih. Ya, itulah beberapa pengamalan sila kelima. Oke, anak-anak sekalian, ketika kita sudah belajar tentang pengamalan sila 1, 2, 3, 4, dan 5, maka kita harus mampu mentaati, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan oleh kita semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.